Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kayla Andrina Daniswara dari Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2023 Universitas Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai objek pajak penghasilan, khususnya penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, yaitu berupa gaji, upah, honorarium, dan lain-lainnya. Kenapa sih aku tertarik untuk mengambil subtopik ini untuk dijadikan pembahasan? Karena beberapa orang nih masih ngerasa tabu mengenai apa saja yang dikenakan pajak, dan at the end setelah pajak terpotong, orang-orang baru merasa kaget dan tidak terima kenapa mereka dikenakan pajak. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai objek pajak penghasilan dengan perlakuan umum. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita harus mengetahui apa sih objek pajak penghasilan itu. Bisa kita lihat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berisi mengenai yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di Indonesia, objek pajak penghasilan menganut prinsip keadilan, yaitu ability to pay principle, yang dapat diartikan sebagai pajak dibebankan kepada para WP berdasarkan kemampuan untuk membayarnya masing-masing. Nah teman-teman, setelah kita membahas nih dari pengertian sampai ke prinsip-prinsip dari pajak penghasilan, kita juga harus mengetahui apa aja sih yang termasuk dalam objek pajak penghasilan. Bisa kita lihat dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan adalah: pertama, penghasilan dari pekerjaan, jasa, pribadi, dan kegiatan. Kedua, hadiah dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan penjualan harta. Yang kelima itu adalah penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang keenam adalah bunga. Ketujuh ada dividen. Kedelapan ada royalti. Kesembilan ada sewa dan harta. Kesepuluh ada penerimaan pembayaran berkala. Kesebelas keuntungan pembebasan utang. Kedua belas adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ke-13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 adalah premi asuransi. Yang ke-15 iuran kepada perkumpulan. Dan yang terakhir nih adalah tambahan kekayaan neto lainnya. Nah, pada pasal 4 ayat 1 huruf A dijelaskan bahwa semua pembayaran atau imbalan terkait dengan pekerjaan seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan lain-lainnya yang dibayar oleh sang pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya berupa bonus dan lain-lain itu akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, hal ini telah diterapkan di Indonesia. Nah, di mana ketika seorang karyawan ini bekerja di sebuah perusahaan dan menerima gaji dari pekerjaannya, penghasilan tersebut menjadi objek pajak sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 ayat 1 huruf A. Dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pajak atau ability to pay sesuai dengan prinsip pajak penghasilan, yaitu keadilan. Teman-teman, itu aja mengenai pembahasan objek pajak penghasilan kali ini. Tapi pesan aku sebagai masyarakat yang taat dan peka atas pajak, kita harus tahu apa aja sih yang dikenakan pajak atau yang menjadi objek pajak penghasilan, supaya kita mengerti pada saat pelaporan dan pembayaran pajak. Nah, sekian dari aku. Sampai jumpa. Bye.